Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya Siti Kusnul Khotimah, Kepala SDN Duang Gamping, menyampaikan selamat kepada siswa-siswi SDN Duang Gamping kelas 1 tahun pelajaran 2021-2022 yang telah mengikuti kegiatan awal dari program SDN Duang Gamping, yaitu MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, yang kita laksanakan 3 hari. Tentu karena ini adalah pembelajarannya melalui daring, MPLS yang daring, kalian semuanya, anak-anakku, peserta didik, siswa baru, tentu didampingi oleh kamu. Saya ucapkan terima kasih kepada orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan MPLS yang telah berakhir kemarin. Anak-anakku kelas 2, 3, 4, 5, dan 6, aku ucapkan selamat. Kalian semuanya telah naik kelas, berarti pengetahuan kalian, pendidikan kalian sudah tentunya bertambah. Kedewasaan kalian juga bertambah seiring dengan naiknya kelas jenjang kelas kalian semuanya. Selamat, dan selamat untuk mengikuti kegiatan program-program pembelajaran di kelas masing-masing. Dalam MPLS kemarin ada 3 poin yang perlu Bu Kusnul sampaikan. Yang pertama tentang profil sekolah. Bagaimana anak-anak kelas 1, juga kelas 2 maupun sampai kelas 6 juga harus tahu tentang profil sekolah. Profil sekolah seperti apa, visi misinya seperti apa. Nah, itu kan ada dalam MPLS kemarin di hari yang kedua. Kemudian profil berikutnya menceritakan atau berkisah tentang siapa saja tenaga pendidiknya, tenaga kependidikannya, terus kemudian kalian juga mengenal satu sama lain antar siswa juga ditanyakan. Yang ketiga tentang materi wawasan kebangsaan. Dalam wawasan kebangsaan ini seluruh siswa, apalagi anak didik baru, peserta didik baru, merupakan generasi penerus bangsa. Ini tentu harus mengerti tentang wawasan kebangsaan. Bagaimana kita patriotisme, bagaimana kita nasionalisme yang harus tinggi. Nah, itu ada di dalam wawasan kebangsaan yang sudah diupload oleh masing-masing guru kelas kemarin. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku kelas 1 hingga kelas 6 yang Bu Kusnul sayangi, yang Bu Kusnul harapkan prestasinya, saya harapkan kreativitasnya, dan juga Bu Kusnul harapkan ketelatenannya, ketekunannya, ketangguhannya untuk menuntut ilmu di SDN Duang Gamping dalam rangka mencapai tujuan bangsa ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, anak-anakku sekalian, perlu khusus sampaikan, SDN Duang Gamping itu mempunyai beberapa program ekstrakurikuler. Tapi sebelum itu ada program, dalam pembelajaran ada 2 program, yaitu yang pertama programnya pembelajaran daring dan juga luring. Ini hal yang pasti akan dilakukan oleh SDN Duang Gamping. Terlepas mengenai medianya masih kurang atau mungkin wali murid masih kurang, tetapi ini harus dilakukan oleh SDN Duang Gamping karena mengikuti kondisi zaman yang seperti ini. Atau di zaman milenial, daring itu juga diperlukan ataupun wajib, apalagi sekarang masa pandemi, itu tentu sangat dibutuhkan di masa pembelajaran
daring ini. Nah, dalam pembelajaran daring, Bapak Ibu Dewan Guru SDN 2 Gampeng itu menggunakan pembelajarannya ada melalui YouTube, Instagram, FB juga, fanpage juga, aplikasi pembelajaran yang lainnya, dan juga Google Form dalam hal untuk itu uji kompetensinya. Jadi semua aplikasi ataupun jaringan-jaringan internet yang lainnya yang itu sifatnya adalah menunjang untuk keberhasilan pembelajaran secara daring itu digunakan oleh SDN 2 Gampeng, digunakan oleh Bapak Ibu SDN 2 Gampeng, tergantung dari materi-materi yang disampaikan. Nah, terus kemudian selain pembelajaran daring ada pembelajaran luring. Pembelajaran luring itu tentu kita mengikuti aturan dan juga instruksi maupun pemberitahuan dari pemerintah, terutama yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, baik itu dari UPAS pendidikannya maupun dari Dinas Kabupatennya. Kita mengikuti semua instruksi yang ada itu untuk luringnya, karena tahu bahwa akan diadakannya pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, tapi itu merupakan rencana dari dinas kalau zonanya sudah oranye ataupun hijau. Tapi ternyata skenario Allah beda lagi. Sekarang ada PPKM darurat. Jadi malah itu belum bisa kita lakukan mengenai pembelajaran tatap muka terbatasnya. Biarpun pembelajaran tatap muka terbatas belum kita bisa lakukan, tetapi kita menggunakan daring untuk pembelajaran saat ini. Makanya MPLS pun juga daring. Nah, perlu Bu khusus sampaikan di sini bahwa untuk program sekolah selain pembelajaran daring yang melalui daring maupun luring karena masa pandemi ini, toh nanti misalkan kok sudah tidak ada corona pun pembelajaran daring tetap dilakukan, tapi porsinya yang dirubah. Karena sekarang sudah dunia milenial, masanya eranya era digital, era disrupsi, yang di sini tentu semua menggunakan aplikasi dan juga hal-hal yang sifatnya cepat. Apa yang dilakukan oleh SDN 2 Gampeng saat ini, ketika terjadi akses melalui media sosial, melalui internet, melalui apapun, mau melalui aplikasi apapun, mau melalui media apapun, pas sudah diunggah itu akan seantero dunia ini akan tahu apa yang dilakukan oleh SDN 2 Gampeng. Nah, maka dari itu dalam hal ini SDN 2 Gampeng biarpun sekolah kecil, tetapi semangat dari SDN 2 Gampeng besar. Semangat dari SDN 2 Gampeng tetap bulat, semangatnya 45. Jadi dalam hal ini ekstrakurikulernya SDN 2 Gampeng itu ada 4 item. Yang pertama, ekstrakurikuler dalam hal keagamaan, yaitu ada TBTH, tahfidz Quran, pembiasaan Asmaul Husna, pembiasaan sholat duha, sholawatan, kemudian juga ada tilawatul Quran. Nah, itu semua juga tidak hanya dilakukan ketika masa tatap muka, tidak. Ketika daring pun juga itu bisa dilakukan oleh Bapak Ibu Dewan Guru saat ini. Bisa menyampaikannya melalui daring, juga bisa mengenai ekstrakurikulernya keagamaan tersebut. Pembiasaan Asmaul Husna itu bisa dipesankan melalui WhatsApp juga bisa. Jadi semua bisa dilakukan melalui online jika ini masih masa PPKM darurat ini. Jadi ekstranya pun juga tetap kita upayakan maksimal mungkin. Ekstra yang kedua yaitu adalah ekstrakurikuler olahraga kesehatan. Di sini ada pembiasaan PHBS,
prokes jelas, kemudian ada senam, sepak bola. Nah, ini bola voli ini ada di SDN 2 Gamping. Jadi ekstra ini ada yang tidak bisa dilakukan daring, ya kita nanti menunggu ketika pembelajaran tatap muka terbatas dilakukan. Tetapi itu merupakan program-program ekstra dalam ekstrakurikulernya dalam olahraga dan kesehatan. Yang ketiga tentang ke ekstrakurikuler IPTEK. Di sini kenapa IPTEK kami cantumkan, karena tentang teknologi itu sangat dibutuhkan sekali untuk saat ini di era milenial seperti ini. Jadi di kegiatan media sosial, pelatihan komputer ini sangat diharuskan. Karena apa? Sebentar lagi kan ada AKM. Jadi maka pelatihan komputer untuk anak itu harus, biarpun dengan fasilitas yang seadanya. Ya tidak sebesar yang memiliki komputer, tapi pelatihan itu diadakan oleh SDN 2 Gamping. Kemudian penugasan yang berbasis digital itu yang jadi ekstranya Gamping dalam hal ekstrakurikulernya IPTEK. Yang keempat yaitu ekstrakurikulernya kedisiplinan. Ini otomatis semua lembaga pasti ada, yaitu upacara, kegiatan PHBN, kegiatan PHBI, pramuka, kemudian Jumat bersih, pelatihan UKS itu merupakan kegiatan kedisiplinan atau ekstrakurikuler kedisiplinan. Kemudian yang kelima, yang kelima adalah ekstrakurikuler kesenian. Ada rodat, ada tari, ada pencak silat. Yang di sini SDN 2 Gamping sudah memiliki untuk pencak silatnya. Ada siswa yang sudah mampu dalam hal ini. Nah, ini kita kembangkan, kita lestarikan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan seni yang lainnya yang perlu diberdayakan atau perlu dilestarikan. Itu tadi anak-anakku yang ibu banggakan, yang ibu harapkan prestasinya, ibu harapkan kualitasnya. Di sini tinggal kalian semua pilih cocok yang mana, suka yang mana, silakan dipilih untuk ekstrakurikulernya. Ada 5, kedisiplinan, kemudian keagamaan, kesehatan untuk olahraga, kemudian kesenian dan IPTEK. Ada 5 ekstra itu, silakan dipilih untuk menunjang pembelajaran, baik itu pembelajaran daring maupun pembelajaran luring. Jadi biarpun nanti sudah tidak masa pandemi, pembelajaran daring pun tetap akan digunakan sebagai program sekolah SDN 2. Yang terakhir, perlu diingat bahwa HP itu bukan hal yang mewah. HP itu sudah menjadi barang kebutuhan. Jadi semua orang itu sudah butuh hal itu. Butuh untuk pembelajaran di sekolah, untuk ilmu, juga butuh untuk bekerja secara online. Karena sekarang adalah eranya era disrupsi, era digital. Jadi itu harus memiliki. Tetapi jika memang tidak mampu benar untuk memiliki mempunyai HP dalam hal ini, maka ada solusinya. Sekolah ada solusinya dalam hal ini. Tidak perlu khawatir. Tapi secara global, secara garis besarnya, HP itu bukan barang mewah, tapi HP adalah kebutuhan kita semuanya. Tetapi jika tidak mampu memenuhi kebutuhan tersebut, kebutuhan pokok tersebut, maka ada solusinya sekolah maupun pemerintah dalam hal ini. Jadi tidak perlu risau, tetap untuk ilmu harus kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Akhir kata, wa'alaikum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.